Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Sehat ya, puji Tuhan kita boleh memasuki bulan 12 dan kita sukacita ya menyongsong tahun 2023 ini. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu untuk siang hari ini, untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau menyertai kami sampai di bulan 12, di ujung tahun 2022 ini, kami tetap percaya Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mulai ibadah kami, biarlah kiranya Roh-Mu yang memenuhi tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Engkau, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat, kita katakan saat ku mau menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Engkau, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasa
akan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Engkau, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bapak Ibu semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Bapara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Pararapapara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur
Bapak Ibu aja. Bersyukur cintamu padaku. Walau ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian. Kita siapkan hati kita. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami sungguh mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita katakan sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih kesempatan siang hari ini
Di tengah-tengah aktivitas yang sudah berjalan, kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang senantiasa ada di bangsa kami untuk beribadah, menjalankan ibadah kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, adalah sesuatu yang tidak bijak dan menurut saya menjurus arogan apabila saya sebagai seorang tokoh beragama Kristen yang belajar sistematika Kristen, hermeneutika Kristen, teologi Kristen, lalu saya mencoba mengomentari ajaran agama lain. Lalu saya mencoba menafsir teologi agama lain berdasarkan cara hermeneutik atau cara tafsir teologi dalam agama Kristen. Itu tidak bijak. Dan kalau menggunakan bahasa Coki Anwar, itu orang yang lemah. Ternyata salib ini sering menjadi bulan-bulanan bagi sebagian orang. Ada apa sebetulnya dalam kekristenan atau secara khusus salib? Apakah karena orang Kristen di Republik ini merasa minoritas? Apakah karena orang Kristen di Republik ini konsepnya itu ya udahlah, mengampunilah. Toh juga Yesus disalib berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah memang kekristenan selama ini di Republik ini diwarnai dengan kelemahan-kelemahan semacam itu? Seolah-olah kita warga kelas 2 atau kelas 3 di Republik ini? Saya juga tidak tahu. Apakah dengan hal-hal semacam itu akhirnya orang sebebas-bebasnya membicarakan tentang Kristen. Sementara ketika orang Kristen membicarakan tentang agama lain takut, mau tidak mau pergi ke luar negeri. Dan saya tidak suka, secara pribadi saya tidak suka dengan katakanlah tokoh agama dari Kristen yang menyerang agama lain lalu bersembunyi di luar negeri. Dan saya berharap Bapak Ibu jangan pernah ikut Zoom-nya. Itu bodoh itu. Orang yang mau menyampaikan kebenaran harus terang-terangan dong, fair-fairan dong, ya kan? Kalau enggak jangan. Dan tidak boleh keluar dari mulut kita ini umpatan atau makian. Jangankan ajaran Injil, ajaran nurani saja enggak boleh. Jangankan ajaran Injil, ajaran nurani, ajaran leluhur Nusantara, tepo seliro, tenggang rasa, bahasa Bataknya haholongi jolmai, udah gak boleh. Dan herannya tidak sedikit orang-orang Kristen Indonesia suka ngikut mengomentari. Jangan ngomong bahasa Injil deh. Bahasa warisan suku Batak saja itu udah gagal. Ya. Jadi inilah fenomena di bangsa kita yang saya tidak tahu sampai kapan berakhir. Bangsa yang agamanya banyak, setiap hari nama Tuhan disebut, sesuai dengan agama masing-masing, selalu terjadi begitu. Maka tidak heran dalam pemikiran saya, bisa saja saya salah ya, agama menjadi salah satu yang membuat cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak terwujud. Negara ini harusnya maju sesuai dengan 4 cita-cita kemerdekaan itu. Tapi dalam pengamatan saya sebagai Kristen, sebagai hamba Tuhan dan pendeta, dulu saya pendeta, gabung sama Sinode. Sekarang saya udah nggak pendeta. Saya evangelis aja, supaya saya bebas mengajarkan teologi-teologi kenusantaraan. Karena kalau gabung satu gereja, saya harus tunduk kepada aturan organisasi yang namanya Sinode, di mana muatan teologianya itu barat, Yahudi, seolah-olah nggak ada yang baik dari warisan
suku Jawa, suku Batak, suku Aceh, suku Ambon, suku Minang. Seolah-olah itu kafir semua, seolah-olah itu iblis semua. Itu yang terjadi. Dan saya sebagai orang Batak menolak. Kalau teologi barat mengatakan ajaran leluhur suku Batak itu dari setan, iblis, enggak. Sebelum Injil masuk ke tanah Batak, hidup orang Batak itu udah beragama. Dalam arti definisi agama. A, tidak. Gama, kacau. Tidak, kacau. Hidup orang Batak sebelum Injil masuk, sudah beragama. Lahir begini aturannya, menikah begini aturannya, mati begini aturannya, masuk rumah baru begini aturannya. Masuklah teologi-teologi barat yang ditafsir seenak udelnya. Dibilang itu apa? Dari setan itu, iblis itu. Debata mula jadi Nabolon itu iblis. Ini yang tidak boleh. Dari mana dia tahu? Debata mula jadi Nabolon itu iblis. Udah pernah jumpa nggak dia? Dari mana dia tahu Elohim itu bukan iblis? Nah ini kalau kita balikkan. Udah pernah jumpa nggak dia dengan Elohim itu? Oh tapi katanya Pak. Nah ini yang menjadi persoalan. Saya berharap kita beragama itu menggunakan nalar. Tidak hanya mengikuti kerangka berpikir orang-orang yang berasal di luar negeri yang selama ini menguasai kekristenan di Indonesia. Sampai-sampai orang-orang beragama itu kehilangan jati diri. Bapak Ibu, sekarang kan lagi rame tuh soal salib ya. Ada omong salib, ada jin lah katanya atau apalah. Ini yang menjadi fenomenal. Mari kita membahas perihal salib. Dalam konteks kekaisaran Roma dulu, ya. Gini, masing-masing negara itu punya hukum positif. Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku. Ya, sebuah negara punya tatanan hukum, tidak boleh sembarangan dieksekusi. Ya, ada hukum pidana, ada hukum acara pidana. Kira-kira begitu. Jadi segala sesuatu ingin menghukum orang itu ada prosedur, ada acaranya. Tidak boleh semau gue, nggak boleh itu. Nah, di Kekaisaran Roma, salah satu hukum untuk memberikan hukuman mati kepada seseorang itu lewat cara disalib. Pada waktu itu Kekaisaran Roma menguasai Israel secara politis. Israel dijajah ya. Dari tahun 538 sebelum Masehi sampai Masehi, mereka itu terjajah. Dan zaman Tuhan Yesus, Kekaisaran Roma lah yang menjajah mereka. Dan hukuman mati, cara hukuman mati bukan digantung, bukan dipancung, tapi disalib. Jadi kalau ada penjahat-penjahat yang terbukti inkrah secara hukum acara, melanggar hukum acara pidana Roma, dan dia harus dihukum mati, maka dia disalib. Nah, hukuman mati ini dimulai dari abad 6 sebelum Masehi sampai abad 4 Masehi. Jadi cukup lama. Kira-kira ada 1000 tahun lebih Roma menerapkan hukuman mati kepada penjahat-penjahat. Kita tidak tahu sudah berapa banyak penjahat-penjahat yang melanggar hukum Roma yang disalib. Namun ada satu fenomenal. Dari sekian orang-orang yang dihukum mati lewat cara salib, ada satu pribadi yang fenomenal. Dari abad 6 sebelum Masehi sampai abad 4 Masehi. Namanya Yesus Kristus. Kenapa disebut fenomenal? Yang pertama, karena dia tidak bersalah. Tidak ada kesalahan yang diperbuat seorang pria yang bernama Yesus Kristus, sehingga Roma mengganjar dia dengan hukuman mati. Tidak ada. Jangankan makar, melakukan pelanggaran moral kecil pun pribadi ini tidak pernah melakukan. Ini aneh memang. Kenapa? Bermula dari kebencian tua-tua agama Yahudi. Ini prinsip teologi loh. Hati-hati orang berteologi. Saya ajak teman-teman ya, jangan mau ikut-ikut YouTube. Si A menjelekkan B, si B menjelekkan ini. Sampai transfer dana. Karena apa? Dia senang dengan tokoh agama ini. Ini cocok nih, dia transfer. Jangan mau.
Teologi itu tafsir, kajian. Tidak ada kebenaran mutlak di dalam tafsir dan kajian. Yang mutlak itu 2 tambah 2 sama dengan, semua orang mengakui, nggak ada yang membantah itu. Kalau teologi, tafsir, kajian, subjektif. Tetapi itu yang terjadi. Kebencian tokoh-tokoh agama Yahudi kepada Yesus, itulah yang mereka pergunakan untuk melenyapkan Yesus. Mereka punya hukum, dilarang membunuh. Mereka tidak berani membunuh. Tapi secara imperialis, mereka dijajah oleh kekaisaran Roma. Akhirnya Yesus dibenturkan dengan hukum Roma, yang pada waktu itu representasi kekaisaran Roma adalah Pilatus, gubernur Yudea. Nih, penjahat nih. Apa kejahatannya yang melanggar hukum Roma? 1, dia mengatakan bahwa dia adalah raja. Yang kedua, dia mengatakan khotbah, jangan membayar pajak kepada kaisar. Oke, laporan diterima. Walaupun alat buktinya nggak lengkap kan begitu. Kadang-kadang ada oknum-oknum penegak hukum begitu, tapi di negara lain ya, di Indonesia nggak begitu. Semua oknum-oknum penegak hukum kan menerima laporan berdasarkan fakta kan begitu. Diterima laporan, diperiksa sama Pilatus. BAP. Apakah engkau seorang raja? Ingat, tidak boleh ada raja di Israel. Karena itu negara jahan. Kalau ada orang mengangkat diri sebagai raja, itu namanya makar. Kena pasal makar dan layak dihukum mati. Apakah engkau seorang raja? Pilatus bilang, Yesus bilang, oh kerajaanku bukan dari bumi ini. Kalau kerajaanku dari bumi ini, prajuritku pasti datanglah membela aku. Bingunglah mungkin si Pilatus kan. Memangnya ada kerajaan yang bukan dari bumi ini? Ah, jangan-jangan orang gila kawan ini. Satu tuduhan terbantahkan kan? Berarti tuduhan tua-tua agama Yahudi nggak benar. Ini orang tukang gigau. Kerajaanku bukan berasal dari bumi ini. Pilatus itu latar belakangnya militer. Ya. Dia orang yang sangat tunduk kepada Roma. Di masa pensiunnya dia masuk politis. Ternyata memang dari dulu bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang-orang yang aktif di PNS, di militer, di kepolisian, pensiun mau jadi politisi. Enak juga jadi politisi rupanya. Jadi sampai pensiun, sampai mati tetap ada uang masuk. Paling tidak gajilah dari pemerintah. Hebat juga memang. Yang kedua, apakah engkau melarang membayar pajak kepada kaisar? Ini kan nggak boleh. Karena kan pajak salah satu pemasukan untuk melangsungkan pemerintahan. Kan begitu. Apa kata Yesus? Aku pernah berkhotbah kepada orang Yahudi. Bayarlah kepada raja apa yang menjadi haknya raja. Bayarlah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Jadi clear. Tidak ada masalah hukum yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang layak Roma mengganjar dia dengan hukuman mati di salib. Tidak ada. Udah terbukti, udah di BAP sama penegak hukum. Yang kedua, kenapa menjadi fenomenal? Karena orang ini, Yesus ini punya kapasitas, punya kemampuan supranatural. Karena dia terlahir ke dalam bumi ini tanpa memiliki warisan dosa. Kita terlahir memiliki warisan dosa, dosa itulah yang membuat kita terbatas. Ya, baru 2 orang laki-laki, ya, 2 pribadi yang pernah tinggal di bumi ini yang kelahirannya itu tanpa memiliki warisan dosa. Yang pertama Adam, yang kedua Yesus Kristus. Kita hanya sempat tahu mendengar cerita bagaimana potensial kemampuan seorang manusia yang tidak memiliki warisan dosa, Yesus Kristus. Tetapi bagaimana potensi Adam dulu di masa kekekalan sebelum ada dosa? Apakah potensinya seperti Yesus? Kita tidak pernah tahu. Kita hanya bisa membuat sebuah kajian, penafsiran. Bisa iya, bisa tidak. Kan begitu. Karena Adam tidak memiliki warisan dosa. Nah, Yesus punya kemampuan. Yesus punya potensi untuk menghalau atau untuk membela diri. Layaknya hari ini. Orang-orang tersangka, terdakwa yang sebetulnya sudah ditangkap, tapi diberi kesempatan membela diri. Ya, seperti yang sangat populer sekarang, mantan Kadif Propam yang didakwa
atau dituduh melakukan pelanggaran pasal 340, pembunuhan berencana. Dia punya hak membela diri. Mungkin dia punya teman atau relasi, makanya ada pengacara. Dia membela diri loh. Dengan segala kemampuan, paling tidak meringankan hukuman atau mungkin membebaskan. Tapi Yesus enggak. Dia tidak membela diri. Makanya orang bilang begini, aduh itu orang aneh. Orang lain dia selamatkan. Tapi dirinya sendiri tidak dia tolong. Karena apa? Sebelum Yesus sampai ke persidangan itu, bukan 1, 2, 3, 4 orang Israel yang menyaksikan bagaimana Yesus menenangkan badai. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 orang Israel yang menyaksikan bagaimana Yesus memberi makan ribuan orang dengan jumlah makanan yang sangat sedikit. Jangan-jangan untuk kuahnya nggak cukup. Yang perutku besar kan? 5 roti mungkin kurang ini. Ya, 5 roti sobek yang panjang itu ya 2 cukup lah. Tapi kalau rotinya kecil-kecil, kayak roti yang di Senen itu kan, kue basah. Sekali makan, kurang. Tetapi jumlah makanan itu bisa memberi makan berapa ribu orang. Dan sisa. Artinya begini, bukan 1, 2, 3, 4, 5 orang Yahudi yang bercerita bagaimana mujizat dia lakukan. Dalam sekedip mata. Nah, langsung tadi perubahan ya. Nggak tahu kecepatan kedip mata itu mana lebih cepat dari cahaya. Mungkin kedip mata kali. Aku nggak tahu lah ya. Pokoknya dalam sekedap langsung berubah keadaannya. Tadi masih lumpuh. Begitu tuh. Sekarang udah jalan. Orang menyaksikan itu. Tapi orang bertanya kan, ini ada apa sama nih orang nih? Orang lain dia tolong. Orang lain dia bela. Tetapi dirinya sendiri tidak dia tolong. Ini yang disebut fenomenal. Lalu yang paling paten yang ketiga. Yang kadang-kadang kita ikuti tapi konteksnya salah. Yesus berdoa bagi orang-orang yang menganiaya dirinya disalib. Apa dia bilang? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadang-kadang itu yang kita ikuti di bangsa ini. Padahal konteksnya beda. Itu mesti kita sadar akan hal itu. Nah, sebagai penegak hukum, seharusnya Pilatus itu menegakkan hukum berdasarkan bukti atau fakta-fakta hukum. Itu yang benar. Tidak boleh penegak hukum itu kompromis, berspekulasi, nggak boleh. Tetapi dalam hal ini sebagai pemegang tampuk hukum tertinggi di Yudea, Pilatus berspekulasi. Kan dia yang periksa. Tuduhan sudah diperiksa, tidak terbukti. Harusnya batal demi hukum. Seperti laporan keluarga Verdi Sambo dan istrinya di Polres Jakarta Selatan. Katanya ada pelecehan seksual, kan begitu. Dihentikan oleh Bareskrim, karena apa? Gak terbukti, itu baru betul. Orang Batak bilang bukan paten, faten. P-nya jadi F kan gitu. Tapi ini Pilatus kagak. Dia udah periksa. Tidak terbukti. Dia tidak batalkan tuduhan itu. Tapi dia berspekulasi. Dia ingin membebaskan Yesus, orang yang tidak bersalah. Yang mana istrinya juga memperingatkan dia. Papa, jangan campuri urusan orang itu. Gara-gara dia tadi malam gue tersiksa. Kakak bisa tidur, Pak. Oke, tenang, Mam. Papamu, abangmu ini punya cara untuk melepaskan dia. Saya tahu lah, tenang aja. Saya udah punya cara. Saya akan bebaskan dia. Nah, persoalannya Pilatus hendak membebaskan Yesus bukan berdasarkan fakta hukum, tapi berspekulasi. Apa spekulasinya? Kebetulan pada saat itu menjelang Sabat kan, telah menjadi sebuah kebiasaan. Menjelang Sabat, pemimpin negeri membebaskan seorang penjahat, memberikan gerasi, begitu ya. Jadi Pilatus sangat pede. Orang Yahudi yang mendakwa, orang Yahudi yang membebaskan. Karena apa? Memang dia tidak melanggar hukum Roma. Karena dalam image dia, Yesus akan disandingkan dengan seorang penjahat yang sangat menakutkan. Ngeri pokoknya kelakuan jahatnya. Siapa? Barabas. Jadi Pilatus sangat yakin orang Yahudi pasti akan membebaskan membebaskan Yesus. Karena apa? Barabas sangat ditakuti. Sudah berulang kali menjelang Sabat, Barabas dipamer di depan, nggak pernah dibebaskan.
Masuk deik mah kebui. Karena apa? Orang Israel takut sama dia. Jadi itulah spekulasinya siapa? Pilatus. Udah, dia bawalah sanding. Yahudi, orang-orang Israel, sebagaimana kebiasaan kami penjajah menghormati Sabat, kami akan membebaskan salah seorang calon narapidana atau narapidana. Silakan, mana kamu pilih yang akan kubebaskan hari ini? Jangan-jangan Pilatus mesem-mesem. You pasti bebasin Yesus. Karena apa? Tidak pernah melakukan kejahatan moral. Ya kan? Nggak pernah. Tapi apa yang terjadi? Spekulasinya meleset. Makanya penegak hukum itu tidak boleh berspekulasi. Nasib orang itu ditentukan oleh penyidik, penuntut, hakim maupun pengacara. A, B, B. Nggak boleh abu-abu. Itulah hukum. Kanon. Kalau Alkitab ini dikanonisasi itu tegas. Kenapa Injil Barnabas tidak masuk dalam Injil yang kelima? Karena nggak benar Injil Barnabas itu. Kanonisasi Alkitab itu tidak mudah dibuat. A, B, B. Tapi dia berspekulasi Bapak Ibu. Orang Yahudi pilih siapa? Dibebaskan siapa? Barabas. Pilatus kaget. Gua nggak salah dengar nih. Yang dibebasin Barabas. Hah? Kaget dia. Spekulasinya meleset. Lalu yang kedua kaget siapa? Ya Barabas. Barabas kan udah loyo, letoy. Ya, paling mah mejeng sebentar. Habis itu masuk lagi. Karena apa? Bukan pertama kali gue mejeng di depan mereka ini menjelang Sabat. Udah berulang-ulang. Kan begitu. Barabas kaget lah. Gue nggak salah denger nih. Orang Yahudi membebaskan saya. Apakah dalam 1 tahun ini udah muncul seorang penjahat yang kejahatannya lebih jahat dari yang pernah kulakukan? Sampai orang Yahudi memilih membebaskan saya pada Sabat ini. Bagaimana sih? Kayak mana sih muka orang itu? Oh ini ya muka penjahat yang lebih jahat dari aku. Hormat suhu. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bukan penegak hukum yang diatur oleh undang-undang, pengacara, jaksa, hakim, atau polisi. Tapi Bapak Ibu pimpinan-pimpinan di bagian apa, ya tegakkanlah aturan. Jangan berspekulasi. Angkatlah stafmu yang memang harus terangkat karena punya kapasitas. Nggak boleh, nggak suka gua. Kenapa? Agamanya bukan agama gua. Nggak boleh gitu. Itu teman sebangsamu. Sebelum engkau beragama, engkau adalah manusia. Betul? Jangan konsepmu, nuranimu diatur oleh teologi. Atau tafsir-tafsir teologi yang merusak hubungan kemanusiaan. Nggak boleh. Kamu juga bisa menafsir teologi kok. Kalau nggak terlalu paham, pakai nurani aja. Kalau nggak masuk yang inti, yang dasar aja. Apa itu? Jangan membenci sesama. Itu sudah boleh, udah benar. Kalau memang stafmu, anak buahmu itu harus naik, ya naikkan. Wah, nanti bisa jadi musuh saya, Pak, kompetitor. Udahlah, percaya sama saya lah. Perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan pernah hilang. Amin. Jadi Yesus melanggar hukum Roma. Yesus terbukti tidak melanggar hukum Roma. Tetapi apa yang terjadi? Spekulasinya salah. Bebaskan Barabas. Lalu Yesus, apa kata mereka? Salibkan dia. Salibkan dia. Ya, inilah penegak hukum yang takut kehilangan jabatan. Karena apa? Takut tua-tua Israel melakukan mosi tidak percaya sehingga kaisar di Roma mengganti dia. Ternyata jabatan politis itu enak juga ya. Ada anggaran. Ada anggaran, ada apa. Silakan duduki jabatan politis, tapi tegakkanlah hukum berdasarkan aturan yang berlaku. Nah, perihal salib, salib itu adalah simbol dalam kekristenan. Agama apa sih di muka bumi ini yang tidak punya simbol? Itu hanya simbol. Kayak Smart Friend. Saya nggak tahu logonya kayak mana. Itu pasti udah didaftarkan di Kemenkumham. Nama Smart Friend tidak boleh lagi dipakai oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi manapun. Karena apa? Ketika mereka coba daftar, pasti ditolak, di-reject oleh sistem. Karena apa? Sudah digunakan. Semua punya simbol. Kenapa orang merecoki hal itu?
Itu yang saya sebut tadi, tidak fair dan menjurus arogan. Nah, di Republik tercinta ini, orang yang bisa dihukum mati itu, kalau saya tidak salah ada 3 pelanggaran ya. Yang pertama itu pembunuhan berencana, 340 KUH pidana. Yang kedua, makar, memberontak, ya kan? Sebetulnya kalau menerapkan itu, udah banyak dihukum mati itu. Yang teriak-teriak di jalan, turunkan Jokowi, itu makar loh itu. Kalau saya sih sebetulnya hukum mati aja. Supaya penegakan hukum ini nggak banci gitu loh. Kalau saya, loh, Bapak kan pendeta, nggak ada urusan sama pendeta. Kasih itu tegas, amin. Yang ketiga narkoba, hukuman mati. Kalau boleh tambah 1, saya tambah kalau boleh. Apa itu? Korupsi. Harus dihukum mati. Nah repotnya pejabat kita, kemarin itu saya mendengar Wamenkumham ya, perihal RUU KUHP yang akan diundangkan. Ya, orang yang divonis hukum mati tidak boleh langsung dihukum mati karena kita lihat perbuatan dia selama di penjara. Kalau di penjara dia 10 tahun berubah, ya hukuman matinya diganti bisa ke seumur hidup. Kenapa melanggar HAM? Bapak Ibu, HAM di Eropa, HAM di Amerika, sama HAM di negara ini beda loh. Kita nggak boleh membangun negara berdasarkan tradisi asing, nggak boleh. Dalam hemat saya, hukuman mati itu bukan melanggar HAM di Republik ini, untuk memberi efek jerah. Kenapa China itu bisa maju? Salah seorang petinggi Amerika pernah jumpa sama Xi Jinping beberapa puluh tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, memuji China. Sampai dia berkata, hebat kalian ini mah. Cuman 1 aibnya kalian. Apa itu? Yaitu melanggar HAM. Yang mana? Itu peristiwa Tiananmen. Yang kalian membunuh masyarakat, ditembak mati, dilindas pakai doser. Xi Jinping mah ketawa. Itu kan HAM-nya kamu. Justru lewat peristiwa itulah negara menjadi kuat, ditakuti. Rakyat nggak sembarangan demo yang nggak jelas. Ini harus menjadi pembelajaran. Nggak boleh undang-undang itu dibuat tanda kutip ya, pakai pesanan orang. Kita berdaulat atas bangsa kita sendiri. Benar nggak? Ini bukan kampanye. Menggugah nasionalisme kita sebagai orang Indonesia. Jangan ikut-ikutin orang sana, orang nggak boleh. Ya. Jadi, nah hukuman mati di Indonesia bukan lewat cara apa? Disalib. Tapi bagaimana? Hukuman matinya eksekusi tembak. Lalu yang nembak pun nggak tahu dia pelurunya senapannya itu ada peluru atau kagak, dia kagak tahu. Karena sudah diacak. Ada 12 atau berapa, yuk ambil lah. Udah tinggal keker aja. Sehingga nggak merasa bersalah kan. Aduh, udah ku tembak orang, Tuhan. Sebetulnya kalau memang tahu pun kenapa rupanya? Dia menegakkan hukum dengan catatan. Orang itu terbukti sah, inkrah bersalah. Betul? Bukti-buktinya disajikan dengan jelas. Itu membantu negara untuk tertib kok. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perihal salib atau mengikut Yesus menyangkal diri pikul salib, itu mesti kita pahami berdasarkan konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Markus 8 ayat 34, 35, 36, 37, 38 berkata, Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus sangkal diri dan pikul salib. Artinya harus menderita. Itu pernyataan Yesus loh. Tapi coba lihat, kapan dia ngomong itu? Konteksnya bagaimana? Itu mesti kita sadar. Jangan sampai gara-gara salah mengartikan, kesempatan kita untuk menjadi orang kaya, orang terkenal, punya uang di Republik ini, gara-gara ayat itu kita nggak mau. Kenapa? Sangkal diri pikul salib itu menderita. Sabar dulu bos, sabar dulu. Pada masa itu mah iya. Karena apa? Ada 2 musuh pengikut Yesus pada zaman itu. 1, agama Yahudi yang menganggap jalan Yesus itu jalan yang sesat. Betul? Jadi mereka tidak suka. Yang kedua, musuh mereka itu pemerintahan Roma yang menguasai Israel secara keseluruhan dengan menganggap mereka ini adalah pemberontak. Jadi pada waktu itu memang negara menjadi musuh mereka. Jadi siapapun yang percaya kepada Yesus,
Bukan mudah-mudahan semoga kiranya menderita. Pasti menderita. Pasti. Tapi Yesus mau. Engkau harus mengakui bahwa engkau pengikut aku. Sekalipun nyawa taruhanmu pada waktu itu. Sekarang, jangan paksakan dirimu mengikut Yesus di negara kesatuan Republik Indonesia yang punya konstitusi sendiri, undang-undang sendiri, peraturan sendiri. Jangan kau paksakan. Kita punya aturan negara sendiri. Amin. Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini konstitusi sumber hukum tertinggi bagi orang Israel perjanjian lama dulu. Paham enggak? Tata negaranya, tata usaha negaranya, KUH pidananya, hukum acara pidananya, di situ tuh. Yang hari ini Israel modern tidak menggunakan itu. Mereka punya undang-undang sendiri. Sama dengan Indonesia. Jangan pernah menganggap Kristen mengatakan bahwa negara itu musuhnya. Atau mempersulit memberikan ibadah, jalan izin gereja. Enggak. Negara enggak mempersulit, hanya diatur. Lihat tuh, Undang-Undang Dasar 45, pasal 29, ayat 1 dan 2. Apa isinya? Apa isinya? Apa isi Yohanes 3:16? Nah, kita lebih faten menghafal ayat-ayat Alkitab daripada undang-undang kita. Karena kita menganggap Alkitab jauh lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar 45. Itu konyol. Saya terang-terangan aja. Kita tidak boleh mengatakan Undang-Undang Dasar 45 sumber hukum tertinggi lebih rendah daripada Alkitab. Salah itu cara berpikir Kristennya itu. Jadilah orang Indonesia, orang Kristen Indonesia yang baik dan benar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, negara ini menjamin kita semua beribadah. Betul enggak? Betul enggak? Gereja-gereja itu dapat izin enggak? Dapat. Terdaftar di Kemenkumham. Kalau enggak mana bisa. Lalu kita bilang, aduh, negara mempersulit memberikan izin gereja. Coba kalau semua dikasih izin. Di blok A gereja B, di sebelahnya gereja C. Cinode ini. Perang teologi, perang doktrin. Mau jadi apa Republik ini? Diatur. Nah, persoalan ada orang-orang yang mempersulit, itu bukan negara loh yang mempersulit. Oknum, betul? Oknum. Kalau engkau dipersulit, engkau benar, jalurmu benar, jangan bilang ampunilah. Dia tidak tahu. Negara memberi cara kepada kita untuk menggugat. Betul enggak? Udah pernah kita lakukan belum itu? Tapi kan Injil tidak mengajarkan demikian. Mana ayatnya yang tidak mengajarkan demikian? Kita harus terbuka. Kenapa? Udah mau habis waktunya? Iya, memang masalah saya itu kalau khotbah itu cuman ku tengok Bapak Ibu lagi semangat gitu kan, ada 1-2 orang yang gelisah, tapi itu kode bagi saya. Saya orang demokratis sekali. Kadang-kadang dibuat tanggung-tanggung sedikit begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, salib itu, sangkal diri, pikul salib itu dipahamilah dalam konteks Nusantara. Amin. Jangan Anda pahami sangkal diri, pikul salib itu zaman konteks abad permulaan Masehi dulu. Jangan. Negara memang lawan pengikut Yesus pada waktu itu. Tapi hari ini negara bukan musuh orang Kristen. Kita harus melekat dengan negara. Patuhi peraturan perundangan yang berlaku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah kami sebagai orang-orang Kristen di bangsa ini mulai berani membangun konsep kekristenan berdasarkan konteks Indonesia. Undang-undang, budaya yang selama ini kami abaikan. Kami lebih hafal orang-orang luar negeri yang tidak punya jasa terhadap bangsa ini daripada pahlawan-pahlawan kami yang membangun bangsa ini. Berikanlah kami
hikmat-Mu untuk membangun kekristenan dengan dasar negara kami tercinta, Republik Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk firman-Nya yang disampaikan oleh Pak Hasiolan yang memberitahukan kita bahwa sebagai seorang Kristen juga kita perlu ada rasa nasionalisme ya Pak ya. Ya, harus ada rasa nasionalisme. Ya, karena kita hidup dan tinggal di negara NKRI. Terima kasih Pak untuk sharing firman-Nya. Kami mengundang mungkin karena kita sebentar lagi ada perayaan Natal, mungkin salah satu panitia ada ingin menyampaikan informasi mengenai perayaan Natal kita. Silakan waktu dan tempat. Nanti akan dilanjutkan dengan doa syafaat ya. Terima kasih. Hai teman-teman, Shalom. Kita ada Natal lagi setelah 2 tahun. Tahun ini kita kolaborasi PD Smart Friend dengan PDO Sinar Mas Group. Kami mengundang teman-teman untuk hadir semua di 16 Desember hari Jumat di sini di Smart Friend Auditorium. Buat teman-teman yang mau menabur atau berkontribusi untuk Natal bisa transfer ke nomor rekening yang ada di depan ya. Bisa di capture dulu atau di invitation, kita juga udah kirim invitation by email, bisa dicek emailnya, ada di situ juga. Terima kasih teman-teman. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Saudaraku, kembalilah engkau bekerja. Ingatlah, engkau adalah manusia yang memiliki hati nurani, sebelum engkau memiliki kitab suci. Nuranimu itu menuntut engkau untuk melakukan seluruh peraturan-peraturan yang ada. Dan biarlah Injil menyempurnakan nurani.
karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dari Roh Kudus, menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Persembahan akan bisa diberikan di pintu keluar dan nanti ada snack yang diberikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati.